Shalom, selamat pagi. Beberapa hari ini saya dengar rekaman YouTube dari seorang hamba Tuhan. Dia dari negara dunia ketiga ya, negara dunia berkembang. Dan dia berasal dari keluarga yang sangat minus. Walaupun orang tuanya itu Kristen ya, takut akan Tuhan, punya anak banyak. Dan dia satu anak laki-laki di antara beberapa saudara. Dan diceritakan rumah tempat dia tinggal itu karena sempitnya, maka dia yang anak laki-laki itu harus tidur di lantai. Dan lantainya itu jangan dipikir pakai karpet atau pakai ubin yang bagus ya. Tapi intinya gini, ini dari keluarga yang sangat minus ya, sangat miskin. Dan dia bukan keturunan orang bule yang biasanya kita lihat ini orang yang hebat gitu ya. Dia orang yang sangat sederhana. Tapi satu kali dia menyadari bahwa Tuhan itu Tuhan yang dahsyat, yang baik, yang punya rencana yang indah buat dia ya, buat kita masing-masing. Kemudian dia berubah dan singkat cerita dia jadi pendeta, dia menggembalakan, tapi dia juga sekolah tinggi, dia sampai sekolah S3. Dan kalau dengar dia khotbah itu luar biasa, karena gabungan antara pengetahuan manusia ya, artinya secara psikologi manusia itu seperti apa, mindset kita itu seperti apa, itu dia bisa gabungkan begitu rupa, sehingga ketika dia khotbah ayat-ayat firman Tuhan tuh bisa membuka pikiran kita. Nah, orang ini sudah meninggal, sudah bersama Tuhan, tapi pelayanannya sampai sekarang itu di YouTube itu berkembang luar biasa. Teachingnya tuh sangat-sangat luar biasa. Dan dia itu jadi konsultan, advisor, tidak hanya bagi kalangan pendeta atau rohaniwan ya, atau di gereja. Tapi salah satu bukunya menceritakan, dia tuh pernah diundang untuk satu pertemuan, satu kelompok agama tertentu ya, yang juga ada di Indonesia ya. Nah, kelompok ini kalau di Kristen misalnya katakanlah sinode GKI, sinode GBI, sinode GPIB itu bernaung di bawah PGI itu ya, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Nah, ini untuk agama yang lain itu, dan dia diundang untuk bicara di situ. Dan dia tanya, kalian mengundang saya nggak salah, saya kan pendeta. Lalu mereka bilang, justru karena Bapak pendeta, ya, kami undang untuk Bapak bicara di pertemuan kami. Saya salut sekali ya, terus terang itu menggugah ya. Akhirnya saya belajar begini ya, kalau kita ingat di Perjanjian Lama, di Taman di Eden itu kan ada dua pohon ya, pohon pengetahuan baik dan jahat dan pohon kehidupan. Nah, lalu ketika manusia itu makan pohon pengetahuan ya, baik dan jahat, mereka jatuh dalam dosa. Dan kemudian mereka harus mencari rezeki dengan susah payah. Tapi sejak itu memang pengetahuan itu bertambah. Nah, bahkan kalau kita lihat di kitab Kejadian, ketika manusia berusaha mendirikan menara yang tingginya sampai ke langit ya, dikatakan di Kejadian 11 itu Tuhan bilang begini, mulai dari sekarang apapun yang mereka rencanakan atau mereka imajinasikan, sekalipun itu jahat, tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Ya, kira-kira kayak begitu terjemahannya ya. Dan akhirnya bahasa mereka dikacaukan sehingga mereka nggak bisa meneruskan menara tersebut. Dan sejak itu tempat itu disebut Babel ya. Babel itu artinya kacauan ya, kacau. Karena disitulah dikacaukan bahasa manusia. Nah, tetapi kalau kita perhatikan, teknologi itu berkembang luar biasa. Apalagi sekarang ya, masa-masa sekarang. Mungkin kalau teman-teman ya belajar dari sejarah, dulu kan masyarakat manusia itu kan boleh dibilang selalu kalau nggak bercocok tanam ya, bertani, beternak ya, atau mencari ikan ya, nelayan. Tapi kemudian ketika terjadi revolusi industri, maka kehidupan manusia mulai berubah. Orang-orang itu mulai
sekolah itu dikhususkan untuk mengembangkan industri, ya. Ada yang sekolah kalau zaman beberapa mungkin puluh tahun yang lalu dikenal insinyur, ya, dokter, kemudian juga berkembang lagi luar biasa, dan yang belakangan ini berkembang luar biasa itu teknologi informasi, ya. Semua sekarang digital, ya. Ini saya sendiri kagum dan bersyukur juga, ya, karena sekarang kalau kemana-mana saya mau baca Alkitab berbagai terjemahan dengan kamus, dengan bahasa asli, saya cukup lihat di iPad saya atau di HP saya, gadget saya, ya. Luar biasa sekali. Dan saya bisa komunikasi dari mana saja, ya. Ini salah satu perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat dahsyat. Nah, di sisi lain, kalau kita belajar firman Tuhan, ya, kalau dari pohon kehidupan itu kita menikmati kehidupan dengan Tuhan, ya. Kita bersekutu dan kita enjoy semuanya. Tapi saya melihat, ya, contoh dari hamba Tuhan yang tadi saya ceritakan, dia mungkin satu di antara sekian banyak hamba-hamba Tuhan yang bisa menggabungkan begitu dunia secara umum, ya, dunia sekuler yang orang bilang sekuler itu dengan firman Tuhan. Nah, menurut saya juga itu panggilan, ya, karena ada hamba Tuhan yang dipanggil mungkin dalam pelayanan, ya, mujizat, healing dan sebagainya yang di luar akal manusia. Tetapi juga ada hamba Tuhan yang Tuhan pakai itu bisa memberikan nasihat-nasihat dalam dunia bisnis dengan menggunakan ayat-ayat firman Tuhan. Nah, contohnya hamba Tuhan ini, ya, ketika dia mengupas, ya, bagaimana misalnya Bill Gates dia sebut bisa berkembang luar biasa. Dia bilang, dia bagikan dari Kejadian 1 ayat 26. Kejadian 1 ayat 26 itu dikatakan Tuhan bilang gini, baiklah kita menjadikan manusia menurut rupa dan gambar kita supaya mereka berkuasa, ya, atas burung-burung di udara, atas segenap, ya, isi bumi ini. Mereka itu menjadi manajer, ya. Dan kalau dia kupas, dia bagikan bagus sekali. Karena dia tunjukkan bahwa pemiliknya Tuhan. Kita itu manajer, kita manage. Kita memanage itu begitu rupa Tuhan ingin itu bisa berkembang. Lalu dia bagikan bagaimana misalnya Microsoft, ya, di bawah Bill Gates itu bisa berkembang. Dia bagikan bahwa yang pertama, Bill Gates itu dia menemukan sesuatu, ya. Kemudian tidak hanya itu, tapi jadi artinya dia bilang dia produce something, ya. Dia membuat sesuatu yang baru. Lalu dia reproduce, ya, reproduce, ya, apa namanya bahasa Inggris, ya, ya, reproduce, ya. Jadi artinya dia membuat itu menjadi banyak, ya. Tidak hanya itu, kemudian dia distribute, ya, dia mendistribusikan begitu rupa. Ya, dan kemudian dia dominate. Nah, dia bagikan itu dari Kejadian 1 ayat 26. Taklukkanlah itu, dominate, ya. Wah, itu luar biasa sekali. Kan sekian tahun yang lalu saya pernah dengar hamba Tuhan khotbah. Ya, ini juga hamba Tuhan unik karena dia doktornya dalam bidang teologi, lalu dalam bidang psikologi dan juga dalam bidang business administration, ya. Dan dia cerita mengenai money, uang. Dan dibilang, Anda jangan cari uang, tapi Anda harus temukan satu ide, dia bilang itu. Nah, jujur saya waktu itu dengar, ya begitulah, ya, tapi agak sulit, belum bisa mencerna. Tapi waktu saya dengar hamba Tuhan ini khotbah, ya, dia cerita bahwa money is about idea, dia bilang ide, ya. Uang itu sebenarnya satu ide, ya. Anda punya suatu ide yang Anda buat, ya, kemudian Anda perbanyak, Anda buat itu begitu banyak, ya, ciptakan itu banyak, lalu Anda distribusikan begitu rupa, lalu Anda mendominasi. Lalu dia bisa cerita kenapa McDonald juga seperti itu. McDonald, kalau kita lihat, ya, kalau sekarang hari ini kalau kita belanja di McDonald, saya ingat di McDonald Sarina beberapa tahun yang lalu, ya, mungkin setahun 2 tahun yang lalu sebelum Sarina dirubah seperti sekarang, ya, itu dia sudah pakai, kalau kita masuk, ya, sudah nggak ngantri lagi di tempat yang kasirnya itu, sudah ada papan-papan yang tinggal kita pilih gitu, mau pakai bahasa apa, ya.
bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, lalu kita pilih lagi mau makan di dalam atau di luar, ya tinggal disentuh aja, layar sentuh semua. Terus menunya apa, dan menarik sekali, kita sentuh ini dia langsung jawab ya mau ditawarkan lagi yang macam-macam, sampai terakhir minumnya mau yang besar yang kecil, lalu ditambahkan apa. Nah terakhir dia bilang kami sarankan ini ada produk ini lagi. Tahu nggak ya, dari penelitian ketika McDonald itu belum seperti yang sekarang, yang artinya belum pakai mesin yang disentuh-sentuh kayak begitu ya, setiap orang datang ke kasir mau belanja, terakhir kasir selalu nanya, mau tambah ini nggak, mau tambah ini nggak, mau pakai ini nggak. Dan itu dari mereka punya datanya ya, dari perhitungan itu menghasilkan banyak keuntungan hanya dengan bilang mau tambah ini, mau tambah ini. Nah kita nggak sadar, karena kita pikir kita sudah belanja mungkin ya katakanlah misalnya 30.000, Pak tambah ini Pak 5.000 ya. Mungkin ya 30.000 masih kecil ya mungkin ya, kita udah beli mungkin udah 40.000 ya, tambah ini lagi Pak, mau tambah ini sama kalau kayak ke salon gitu, sudah potong rambut, sudah segala mencuci, Pak mau pakai vitamin, mau pakai ini. Itu yang kayak begitu ternyata menambah omset luar biasa. Nah itu di program juga. Jadi waktu kita pilih, kita sentuh layarnya itu, mau pakai ini nggak, mau pakai ini nggak. Terakhir mau bayarnya cash atau bayarnya kartu kredit atau debit card. Ya. Nah kalau yang di Sarina itu waktu itu masih ada ya yang memandu, ya mengarahkan. Pak pencet nomor ini, kemudian kita ambil semacam kartu tunggu ya, kita masukin nomornya gitu. Tapi kalau di tempat lain ya, di negara-negara yang udah maju itu ya, itu kartu tunggunya sudah berupa ini satu alat, udah ada nomornya, kita masukin. Nanti begitu udah kita udah bayar, tunggu aja, tinggal tunggu, nanti itu alat bergetar, dia kasih tahu udah selesai dan kita tinggal ambil. Saya ingat beberapa tahun yang lalu, itu belum ada di Indonesia waktu itu ya. Jadi pas saya kaget juga gitu ya. Itu berapa 5 tahun yang lalu kalau nggak salah ya. Tapi sekarang itu udah bukan hal yang aneh lagi. Nah, Ahmad Tony cerita bagaimana McDonald itu mendominasi. Nah, luar biasa. Kalau kita lihat sekarang ya, orang-orang yang akhirnya berpengaruh, mendominasi itu, ya seperti itu. Jadi di sisi lain ya, terus terang saya merenungkan juga ya, tentu kita sebagai orang-orang yang disebut murid-murid Tuhan, kita akan melakukan amanat agung ya. Tapi jangan lupa kita masih tinggal di dunia ini ya. Kita memang rindu Tuhan akan datang, dan itu bisa kapan saja. Ya setidaknya saya dari tahun 80-an sudah berkali-kali ngalamin kayak begitu ya di persekutuan. Itu membuat kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Betul, dan itu nggak salah. Dan itu harus dipelihara ya. Sikap hati menantikan Tuhan, mengasihi Tuhan. Tapi jangan lupa ya, kita masih hidup di dunia. Jadi artinya, saya ingat dari satu hamba Tuhan, ya, dia khotbah bagus sekali. Dia bilang begini, Anda harus siap ya. Anda hidup begitu rupa seolah-olah Tuhan itu mau datang hari ini, nanti malam. Tapi Anda juga harus siap kalau ternyata dia belum datang sampai 100 tahun lagi. Ya, banyak orang bilang, waduh 100 tahun ya, kelamaan kayak. Tapi kalau saya ingat ya dari masa saya kuliah, ada teman saya pernah bilang, wah kita nggak sempat sarmut nih, Tuhan keburu datang gitu. Lalu itu berulang ya, ada teman yang lagi, waduh saya nggak mau beli rumah lah, Tuhan sudah mau datang. Ya, lalu ada lagi yang lain, saya nggak mau nikah lah, Tuhan sudah mau datang. Ada yang saya kenal, waduh khotbah kemana-mana nggak mau punya anak ya, dunia sudah sempit, Tuhan sudah mau datang. Nah saya nggak tahu, udah lama nggak ketemu, tapi dengar belakangan anaknya sudah 3 dan mungkin sudah punya cucu kali ya. Tapi itu saya nggak bilang itu salah ya. Tapi maksudnya begini loh ya. Kita ini kalau baca di kitab Keluaran ya, orang Israel itu kan tinggal di tanah Goshen ya. Dan di tanah Goshen itu tanah yang subur ya. Tanah yang luar biasa gitu ya. Tapi kalau kita baca lebih lanjut di kitab Keluaran,
ketika sudah berulang kali terjadi, akhirnya kan si Yusuf meninggal, lalu bangkitlah seorang Firaun yang tidak mengenal Yusuf. Lalu bangsa Israel mulai ditindas. Coba pelajaran apa yang kita bisa lihat di situ? Mungkin kita menikmati tinggal di tanah Goshen karena Tuhan membuat kita menjadi orang yang dibedakan, ada favor yang kita nikmati. Tapi jangan lupa, kita tinggal di dunia, kita tinggal di satu negara, di satu negeri, dan situ ada sistem pemerintahan, ada sistem yang mengatur sehingga negara kita ini bisa berjalan dengan baik. Dan kalau melihat kisah Yusuf, orang-orang Israel saat itu, ya, mereka hanya sibuk mungkin di tanah Goshen, tidak ada regenerasi yang meneruskan Yusuf di pemerintahan Mesir. Lalu bangkitlah seorang Firaun yang tidak kenal Yusuf, nggak tahu sejarah kenapa Yusuf jadi penguasa. Lalu akhirnya orang Israel ditindas. Nah, hati-hati ya, kita perlu pelihara memang ya, kerinduan kita akan kedatangan Tuhan, roh yang menyala-nyala. Tapi jangan pernah abaikan bahwa kita tinggal di dunia. Ya. Kalau kita bisa ibadah, bisa kebaktian, kan ada satu undang-undang, peraturan yang mengatur itu, yang memungkinkan. Nah, jadi itu sebabnya Paulus juga bilang kepada Timotius untuk berdoa kepada orang lain. Doa syafaat, naikkan doa syafaat kepada raja-raja, para pemimpin. Ya, kalau kita terjemahkan ke sekarang ini, ke presiden, wakil presiden, gubernur. Ya, kalau kita hafal, kita sebutin satu persatu nama-namanya ya. Minimal di provinsi kita ada ya. Kalau kita tahu bupatinya, wali kotanya, kita doakan ya. Karena doa orang benar itu bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Manusia punya kehendak bebas, tapi kalau kita sebagai orang benar berdoa, itu nyata di kitab Kisah Rasul. Saya pernah baca sedikit ya, lalu teman saya ceritakan dengan detail satu buku judulnya Kerinduan Akan Allah Yang Sejati, yang sekarang tuh Don Richardson. Dan ini orang misi. Kan dia bilang begini, dalam setiap suku di dunia ini ada satu kerinduan akan Tuhan dari setiap orang, sadar atau tidak sadar. Nah, itu sebabnya di Kisah Rasul, ketika ada orang seperti Saulus yang keras kepala ya, menentang gerakan Tuhan. Bahkan ketika Stefanus dibunuh, dia ada di situ. Stefanus berdoa, Tuhan ampuni mereka. Dan Saulus yang keras ini berubah menjadi Paulus, jadi orang luar biasa. Tapi di Kisah Rasul juga ada orang yang keras kepala, yang mengira dia orang hebat, yang mengira dia orang yang disanjung sama rakyat. Namanya Herodes. Dan ketika jemaat dengan tekun mendoakannya, sekali lagi, kehendak bebas itu pilihan masing-masing. Tapi ketika doa dinaikkan, Herodes merasa dia orang yang hebat. Dia pidato, rakyat memuji-muji dia. Lalu dia katakan lebih lanjut, dia ditampar oleh malaikat Tuhan dan dia mati dimakan oleh cacing. Bagian kita untuk pertama-tama berdoa ya, untuk negeri di mana kita berada, dan jangan abaikan ya. Jangan kita begitu sibuk dengan Goshen kita, lalu kita lupa dunia ini tempat kita tinggal. Ternyata itu perlu juga untuk kita doakan dan kita usahakan kesejahteraan untuk tempat di mana kita tinggal. Itu juga yang terjadi ketika orang Israel dibuang ke Babel. Tuhan bilang, usahakan kesejahteraan untuk tempat kota kemana kamu aku buang. Sebab kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraan kamu. Ayo, mari kita doa terus ya, dan buka pikiran kita. Ya, dunia pelayanan itu bukan hanya dalam gedung gereja, ya, di luar juga. Ayo, ya, encourage anak-anak kita untuk maju, bertumbuh, dan jadi berkat di sana. Sebab di mana ada orang benar, firman Tuhan menunjukkan berkat Tuhan melimpah.
atas tempat itu. Jangan kita hanya puas di tanah Gosyen untuk diri kita sendiri, tapi kita punya tanggung jawab berdoa jadi berkat bagi lingkungan di mana kita berada. Amin.